itu semakin bersifat kuantitatif. Oleh karena itu, mahasiswa pada semua jurusan, hampir di semua jurusan ekonomi itu diwajibkan untuk mengambil mata kuliah ekonometrika. Jadi secara sederhana bisa kita artikan bahwa ekonometrika itu merupakan sebuah pengukuran indikator ekonomi. Namun ekonometrika itu bukan hanya sekadar pengukuran secara kuantitatif terhadap konsep-konsep ekonomi seperti PDB atau produk domestik bruto, inflasi, import, ekspor. Namun ekonometrika juga itu bisa memiliki arti yang sangat luas, di mana secara luas ekonometrika dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial di mana perangkat teori ekonomi, matematika, dan statistik inferensial diterapkan dalam menganalisis fenomena ekonomi. Jadi ini yang diambil dari dalam buku pengertian yang dalam buku ini Gujarati. Namun ada banyak juga pengertian lainnya seperti dalam Gujarati juga, dalam Samuelson dalam Gujarati juga ditemukan bahwa ekonometrika ini sebagai hasil dari suatu tinjauan tertentu tentang peran ilmu ekonomi mencakup aplikasi statistik matematik atas data ekonomi guna memberikan dukungan empiris terhadap model yang disusun berdasarkan matematika ekonomi serta memperoleh hasil berupa angka-angka. Namun secara garis besar bisa kita artikan bahwa ekonometrika itu terdiri dari 3, yaitu teori ekonomi, matematika ekonomi, dan statistika ekonomi. Jadi ekonometrika itu merupakan mata kuliah yang patut dipelajari secara persis karena ada beberapa alasan. Jadi tiga teori tadi ini, teori ekonomi, matematika, dan statistika ekonomi ini menjadi alasan kenapa kita harus belajar ekonometrika. Jadi misalnya dalam teori ekonomi kita akan membuat pernyataan atau hipotesis yang sebagian besar itu bersifat kualitatif. Contohnya teori mikroekonomi itu mengatakan bahwa dengan asumsi hal-hal lain bersifat konstan yang kita kenal dengan istilah ceteris paribus, maka kenaikan harga suatu barang atau jasa diperkirakan akan menurunkan jumlah permintaan atas barang dan jasa tersebut. Jadi teori ekonomi mendalilkan suatu hubungan yang bersifat negatif atau terbalik antara harga dan jumlah permintaan barang yang dikenal dengan istilah kita disebutnya kaidah permintaan dengan kurva yang menurun, atau secara sederhana kita sebut kaidah permintaan. Nah, akan tetapi teori itu sendiri tidak memberikan suatu ukuran dalam angka mengenai kuat lemahnya hubungan di antara kedua variabel tersebut. Jadi dalam hal lain, teori ekonomi tidak menyebutkan berapa banyak permintaan barang atau jasa yang akan naik atau akan turun sebagai akibat dari perubahan tertentu atas harga atau barang dan jasa tersebut. Oleh karena itu, ekonometrika dengan teknik analisis tertentu akan menjawab hal ini dengan memberi informasi angka numeriknya. Nah, kemudian matematika ekonomi ini juga berhubungan erat dengan bagaimana teori ekonomi dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika tanpa melakukan verifikasi kebenaran dan dari teori tersebut. Di lain pihak, ekonometrika ingin membuktikan kebenaran teori ekonomi secara empiris. Hal ini juga berlaku untuk statistika ekonomi. Begitu pula, hanya berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dalam berbagai bentuk informasi seperti tabel, diagram, grafik, dan lain sebagainya. Tetapi tujuan statistika ekonomi tidak untuk membuktikan teori ekonomi berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh ini merupakan bahan analisis bagi ekonometrika. Nah, ekonometrika sendiri digolongkan menjadi 2, yaitu ekonometrika teoretik dan ekonometrika terapan. Nah, ekonometrika teoretik ini berkaitan dengan pengembangan metode-metode yang cocok untuk mengukur hubungan-hubungan ekonomi yang ditetapkan
dalam model ekonometrik. Sedangkan ekonomi terapan